Selamat pagi adik-adik, Shalom. Gimana kabarnya semua? Bersama Yesus, pasti dahsyat, pasti luar biasa. Amin. Oke, langsung percaya semuanya udah pada siap untuk ikut sekolah minggu online di rumah masing-masing. Dan langsung aja kita bersatu di dalam doa sebelum kita lebih lanjut lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta nanti mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya tundukkan kepalanya, tutup matanya, ikuti langsung berdoa ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami dan kami boleh bertumbuh menjadi murid-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, kita mau berikan pujian kepada Tuhan, karena dari terbitnya matahari sampai terbenamnya hanya nama Tuhan yang layak untuk dipuji. Semuanya ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini yuk. Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Siap ya? Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo, gerakan tangannya ya, kanan kiri, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, yang udah pada sarapan, yang belum sarapan, nyanyi lagi ya. Dari terbit matahari ya, oke? Yuk, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo lagi, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Sungguh-sungguh. Yuk nyanyi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya ya, nyanyi ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yes, pokoknya dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, apapun kegiatan kita jangan lupa untuk memuji Tuhan, karena Dia adalah pokok anggur yang benar. Kita ini caranya. Yuk kita nyanyikan dulu. Mau tinggal dalam Tuhan supaya hidup kita bisa berbuah.
Yesus kokoh. dalam hati kita dan kita dalam firman Tuhan. Selain itu, kita juga penuh dengan sukacita. Jadi mau dalam keadaan apapun, hati kita tetap bersukacita. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Yuk kita nyanyi. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesus dulu. Pakai gerakan semua ya. Yo. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Lagi. Oh sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Amin. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
karena kita mau dengarkan firman Tuhan yang kece banget hari ini, oke? Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak GKY Pangkal Pinang. Ya, jadi mungkin hari ini anak-anak akan bertanya-tanya nih, wah, ini siapa yang bercerita ya? Nah, saya Lause Jonathan Kristianto. Ya, memperkenalkan diri dulu nih sebelum Lause bercerita. Lause dari Jakarta, sekarang boleh melayani di sini di GKY Pangkal Pinang. Praktek selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ke depan akan melayani adik-adik di sini di sekolah minggu. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu supaya kami boleh mendengar dengan baik dan juga memahami firman Tuhan ini, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur ya adik-adik masih bisa mendengarkan firman pada hari ini. Ya meskipun jarak jauh ya, Lause masih bisa menyampaikan firman pada hari ini. Nah adik-adik, ngomongin kehidupan kita tentunya juga punya seorang teman ya. Adik-adik di rumah punya seorang teman gak? Ya, teman baik yang bisa juga kita sebut sahabat. Nah sahabat ini selalu ada di setiap kita senang ataupun di saat kita sedih. Nah Lause sendiri punya tuh seorang sahabat. Kalau sahabat Lause tuh ada fotonya di WA Lause. Ya, mungkin juga Lause di sini tahu Lause Andrian terutama ya, punya kontak WA Lause. Ada nama teman Lause, nama sahabat Lause adalah Fernandes. Jadi kami itu sudah temenan sejak 3 tahun. Kami saling mengasihi satu sama yang lain, bermain bersama, belajar bersama, dan juga berbagi bersama. Ketika kesulitan, satu sama lain saling menghibur. Nah, gimana adik-adik di rumah atau di sekolah atau di gereja punya gak seorang sahabat seperti itu? Nah, hari ini kita mau belajar 2 tokoh di Alkitab kita yang berbicara tentang persahabatan yang di hadapan Tuhan, persahabatan yang baik. Nah, siapakah itu? Mari kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Yang bisa membaca, mari kita membacanya. Yang belum bisa membaca nggak apa-apa, kita mendengarkan ya. Lalu saya juga ambil dulu ya. Kita mau belajar dari kisah Yonatan dan juga Daud. Atau Daud dan Yonatan ya. Dari 1 Samuel 18 ayat 1. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya teman-teman, adik-adik yang di rumah bisa membaca, mari kita membaca bersama-sama. Sudah menemukannya? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Demikian nih firman Tuhan. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul raja Israel ya waktu itu yang pertama, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi seperti dirinya sendiri. Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit.
Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, sampai di sini nih pembacaan firman kita. Siapakah Yonatan? Ayo, ada yang tahu gak adik-adik? Yonatan itu siapa? Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul, ya. Anak dari Raja Saul. Siapa itu Daud? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Raja Israel yang kedua, ya, sesudah Saul. Dia ini adalah anak dari Bapak Isai dari kota Bethlehem. Nah, si Daud ini anak yang paling kecil, anak bungsu dari 4 bersaudara. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel yang selanjutnya. Dia diurapi oleh Nabi Samuel. Nah, dia juga karena ada di kerajaan Israel yang bersama-sama dengan Saul. Saul melihat bahwa Daud ini punya talenta, punya keberanian di dalam berperang. Ya, meskipun Daud ini pertamanya adalah seorang gembala domba, yang dia juga pandai untuk memainkan kecapi, tapi dia juga dipilih oleh Saul. Nah, memang pertama-tama Daud ini dipilih oleh Raja Saul itu untuk menjadi pemain musik juga di kerajaannya. Waktu Raja Saul lagi marah, lagi kesal, dipenuhi kuasa jahat, roh jahat oleh karena permainan kecapi Saul. Nah, kecapi Daud, Raja Saul ini bisa menenangkan hatinya. Jadi Tuhan memakai Daud untuk menghibur Saul yang sedang dikuasai roh jahat, sehingga roh jahat itu lari daripada Saul. Wah, hebat banget kan? Daud punya talenta memainkan musik untuk menghibur orang lain, yaitu Raja Saul. Nah, satu ketika Daud ini diutus oleh Raja Saul untuk melawan suatu bangsa berperang, yaitu bangsa Filistin. Nah, kalau adik-adik sering baca Alkitab pasti tahu juga dong tentang kisahnya itu melawan Goliat, raksasa yang besar, gagah perkasa, tentara yang dimiliki Filistin. Nah, Daud ini mengalahkan dengan satu pengumban dengan batu. Nah, dikenai kepala Goliat itu, sehingga Goliat itu jatuh kalah. Nah, setelah peristiwa itu, Daud mengalahkan berkali-kali bangsa Filistin di dalam medan peperangan. Wah, Daud ketika pulang ke kerajaan Israel, ke Yerusalem, dia disambut baik oleh para rakyatnya. Perempuan-perempuan, semua masyarakat menyambut Daud dengan sukacita karena kemenangannya. Lalu rakyat-rakyat juga berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, dari sejak itu berlaksa-laksa. Nah, adik-adik, berlaksa-laksa itu lebih banyak dari beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Wah, lebih banyak tuh jumlahnya ya. Mengalahkan segitu banyak prajurit lebih hebat daripada Saul. Nah, itu menandakan bahwa Daud itu lebih hebat daripada Saul. Dan akhirnya Saul melihat dari jendela istana, dia iri hati kepada Daud, dan juga akhirnya benci. Pada akhirnya juga Saul berencana untuk membunuh Daud. Wow, membunuh Daud loh. Nah, di kerajaan Daud ini memiliki seorang sahabat, yaitu anaknya sendiri, anaknya Saul, yaitu Yonatan. Daud bersahabat dengan Yonatan, dan juga telah kita baca tadi kan, dia memiliki janji, sama-sama punya janji, yaitu menjadi seorang sahabat selamanya, sampai keturunan ke bawahnya itu bersahabat, tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Nah, satu waktu Raja Saul ini kan sudah merencanakan pembunuhan kepada Daud. Dia iri hati karena kemenangannya itu, yang lebih banyak mengalahkan beribu-ribu musuh, yaitu berlaksa-laksa. Nah, anak-anak,
adik-adik, di sini terlihatlah kebencian Saul. Tetapi Yonatan sebagai sahabat yang baik tidak tinggal diam. Dia memberitahukan kepada Daud bahwa ada rencana pembunuhan ini. Jadi memang waktu itu Daud sudah tinggal bersama-sama dengan mereka di kerajaan, di istana raja, ya, untuk menghibur Saul ketika dia sedang gundah, sedang marah gitu dengan satu permainan kecapinya. Tetapi dia juga terus dipercayakan untuk maju berperang, memimpin pasukan Saul di sini. Nah, karena Saul juga berencana untuk membunuh Daud, ya sengajalah Saul itu menaruh Daud di paling depan. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud sehingga Daud beroleh kemenangan selalu melawan bangsa-bangsa, bangsa Filistin terutama ya. Nah, di sini Yonatan telah memberitahu kepada Daud bahwa akan ada pembunuhan. Jadi Yonatan itu sungguh mengasihi Daud dan juga dia mau memberi tanda supaya kamu ini harus pergi atau tetap di kerajaan sini. Itu ya. Aku mau memeriksa perasaan ayahku dulu. Apakah dia sudah tidak marah atau dia masih marah, menaruh dendam kepadamu. Akhirnya dia memberi tanda 3 buah panah. Kalau panahnya itu ada di dekat batu ketika Daud bersembunyi, maka biarlah Daud kembali dan bersama-sama dengannya di kerajaan. Tetapi ketika panah itu jauh mengarah ke sana, ke suatu kota, maka biarlah Daud itu pergi meninggalkan mereka, meninggalkan kerajaan, meninggalkan Yonatan, biar Daud itu selamat dari kejaran Saul yang mau membunuh. Nah, telah beberapa kali tuh di kerajaan Daud itu terkena percobaan pembunuhan oleh Saul, tetapi Daud dengan sigap menghindar serangan tombak dari Saul. Tuhan menyertai Daud. Nah, di sini akhirnya Yonatan itu memberi tanda pada hari itu ya. Dan ternyata tanda itu menunjukkan bahwa Daud itu harus pergi, harus kabur dari kejaran Saul, pergi dari kerajaan untuk menyelamatkan diri. Yonatan ini sangat mendukung Daud ini biar selamat ya. Yonatan berbeda dengan ayahnya yang mendendam. Dia mengasihi dan juga membela kebenaran. Daud itu tidak salah di hadapan Saul. Jadi akhirnya Yonatan membela Daud. Nah, di sini selain Yonatan membela Daud, Daud pun diberikan pakaian, ikat pinggang serta peralatan perang ya tadi. Di dalam perang dipakai dan juga dalam pelariannya pun dibawa sebagai tanda satu persahabatan dengan Yonatan. Nah, di sini sungguh persahabatan yang baik ya, adik-adik di rumah. Apakah kalian juga punya persahabatan yang baik ini, yang saling berbagi kepunyaannya, yang saling mengasihi, melindungi satu sama yang lain? Di sini adik-adik punya gak seorang teman yang seperti itu ya, dimana waktu adik-adik sedih dia ada untuk menghibur, dan sebaliknya kita pun sebagai seorang sahabat kita menghibur teman kita, sahabat kita yang sedih. Ada gak persahabatan yang seperti itu? Seperti Daud dan Yonatan. Wah, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Dan juga kita boleh melihat juga ayat yang lain, Amsal 17 ayat 17. Mari kita buka lagi. Untuk menggambarkan satu persahabatan yang baik, kita sudah memahami satu firman Tuhan tentang cerita Daud dan Yonatan. Kita juga memahami satu bagian firman Tuhan lagi, Amsal 17 ayat 17, mari kita buka sama-sama. Nah, kita mau baca ya sekali lagi firman Tuhan tentang persahabatan yang baik. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, jadi persahabatan yang baik, pertemanan yang baik
di hadapan Tuhan itu yang seperti apa sih? Yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran, seperti Daud dan Yonatan tadi. Jadi persahabatan, oke, kita temenan, tapi kalau kamu lagi susah, ya udah kamu susah sendiri. Tapi kalau kamu lagi senang, oke, baru kita bersama-sama. Tentunya tidak seperti itu, adik-adik. Persahabatan yang baik itu ada di dalam setiap keadaan, selalu menemani dan juga memberikan kasih yang sudah Tuhan beri kepada kita, kita juga bagikan kepada sahabat kita dengan setia dalam setiap keadaan, baik susah, baik senang, baik sedih maupun baik duka. Gitu ya adik-adik di rumah. Jadi waktu kita punya sahabat, punya teman, jadi kita tahu bagaimana cara kita bersahabat yang baik di hadapan Tuhan. Nah, selain itu, yang baik itu seperti apa? Contohnya, tadi memberi ketika ia susah, seorang sahabat ini susah. Atau sekarang kan pandemi ya Lause, jadi susah dong untuk kunjung ke rumah sahabatku. Jadi harus bagaimana? Tentunya kita kan mengikuti protokol kesehatan dan imbauan pengumuman dari pemerintah supaya tidak keluyuran kemana-mana. Kita bisa berdoa bagi mereka. Telepon dong, tanya kabarnya. Kan jarang ketemu nih, di sekolah gak ketemu, di gereja gak ketemu juga. Main di komplek juga mungkin kalian takut-takut ya, dilarang juga sama mama, sama papa. Ya udah, kita telepon gitu sebagai satu tanda kita mengasihi mereka, mengasihi sahabat kita. Tanyakan kabarnya, halo apa kabar sahabat? Kamu lagi ngapain? Tanya, sudah makan? Atau ketika dia juga sedang sakit, kita tahu kabarnya, kita juga bisa berdoa dan juga menghibur ya ketika mereka lagi sedih. Kita bisa berdoa dari rumah aja, tanyakan pokok doa, apa yang bisa dibantu. Itu adik-adik yang kita bisa lakukan sebagai sahabat yang baik di hadapan Tuhan. Ya, segitu aja nih firman hari ini. Kita belajar dari Daud dan Yonatan dan juga dari Amsal 17 ayat 17. Ya, kita berdoa ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami memiliki sahabat, tentunya kami percaya sahabat itu dipercayakan, diberikan dari Tuhan sendiri kepada kami. Sehingga baiklah kami boleh saling mengasihi satu sama yang lain, baik dalam keadaan duka maupun di dalam keadaan suka. Kami membagikan kasih Tuhan satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh ditanamkan di dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, thank you sudah mendengarkan dengan baik di rumah adik-adik. Sekolah minggu kita selesai pada hari ini. Ada pengumuman nih, minggu depan tentu saja akan ada sekolah minggu lagi. Adik-adik bisa mengikutinya di pagi hari jam 8.30 ya. Di pagi hari jam 8.30 rekaman akan ada nih sampai malam. Tetapi alangkah baiknya adik-adik itu mengikuti dari pagi ya, untuk meningkatkan kesadaran kita, berlatih disiplin bahwa ibadah kepada Tuhan itu adalah yang utama di dalam hidup kita di hari Minggu ini ya. See you, Tuhan Yesus memberkati.